Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan perkembangan politik dan ekonomi di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha. Perkenalkan, nama saya Nola Febronia. Perkenalkan, nama saya Adi Jackson. Selamat menikmati video kami. Dadah. Faktor-faktor penyebab reformasi 1998. Yang pertama, ada krisis ekonomi Asia 1957 sampai 1998, di mana rupiah anjlok, inflasi tinggi, dan pengangguran massal memicu ketidakpuasan rakyat. Yang kedua, ada ketidakpuasan publik, di mana korupsi, kolusi, dan otoritarianisme di bawah Soeharto mendorong tuntutan reformasi. Yang ketiga, ada gerakan reformasi, di mana mahasiswa, akademisi, dan aktivis HAM menuntut transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Yang keempat, ada pembebasan tahanan politik, di mana simbol perjuangan demokrasi seperti Munir dibebaskan, memperkuat gerakan reformasi. Yang kelima, ada tekanan internasional, di mana IMF, Bank Dunia, dan negara-negara lain mendesak reformasi ekonomi dan politik. Yang keenam, ada perang militer, di mana sebagian militer mulai bersikap netral atau mendukung reformasi. Yang ketujuh, ada pemilu 1999, di mana pemilu pasca Orde Baru memberi harapan baru meski masih ada ketegangan politik. Yang kedelapan, ada kebijakan Habibie, yaitu membuka kebebasan pers dan membebaskan tahanan politik meski dianggap belum cukup, di mana kombinasi krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat, tekanan internasional, dan reformasi politik memuncak pada gerakan reformasi 1998 yang mengakhiri era Soeharto. Perkembangan demokrasi di era B.J. Habibie. Yang pertama, ada kebebasan pers, di mana media diberi kebebasan untuk melaporkan tanpa sensor pemerintah. Yang kedua, ada pembebasan tahanan politik, di mana tokoh seperti Munir dibebaskan sebagai bentuk penghormatan HAM. Yang ketiga, ada pemilu 1999, di mana pemilu pertama pasca Orde Baru membuka peluang demokrasi meski ada kontroversi. Yang keempat, ada amandemen UUD 1945, di mana termasuk pembatasan masa jabatan presiden dan penguatan sistem check and balances. Kelima, ada penguatan institusi demokrasi, di mana lembaga legislatif dan yudikatif diperkuat agar lebih independen. Yang keenam, ada desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola wilayahnya. Reformasi di era B.J. Habibie menjadi fondasi penting bagi demokrasi Indonesia, meski masih menghadapi tantangan dan kritik. Pelajaran dari hubungan ekonomi dan politik di era B.J. Habibie. 1. Keterkaitan ekonomi global. Krisis Asia 1997 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi pasar global, sehingga kebijakan harus mempertimbangkan faktor internasional. 2. Pentingnya reformasi politik. Stabilitas ekonomi bergantung pada reformasi politik yang transparan untuk menarik kepercayaan investor. 3. Peran militer. Stabilitas politik memerlukan militer yang netral dan profesional agar keseimbangan kekuasaan terjaga. 4. Desentralisasi dan otonomi daerah. Memberi kewenangan lebih ke daerah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. 5. Hak asasi manusia. Kebijakan yang menjamin kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum penting untuk demokrasi yang sehat. 6. Pentingnya pemilu. Pemilu 1999 membuktikan bahwa demokrasi yang adil dapat menciptakan stabilitas politik. 7. Keselarasan ekonomi dan politik. Kebijakan ekonomi dan politik harus berjalan seimbang agar pembangunan berkelanjutan.
Integrasi ekonomi dan politik yang baik diperlukan untuk mencapai stabilitas dan pembangunan nasional yang demokratis. Perkembangan Imtek di era B.J. Habibie. 1. Reformasi pendidikan meningkatkan kualitas SDM melalui kurikulum dan fasilitas pendidikan. 2. Pengembangan teknologi informasi memperluas penggunaan TIK untuk modernisasi dan efisiensi. 3. Inovasi teknologi menerapkan bioteknologi dalam pertanian untuk meningkatkan produktivitas. 4. Peningkatan struktur pembangunan jalan, pelabuhan, dan pengendara untuk mendukung teknologi. 5. Pendukungan internasional bantuan IMF dalam negara maju mempercepat implementasi Imtek. 6. Pendidikan dalam penelitian penguatan pendidikan tinggi dan lembaga riset untuk inovasi. 7. Energi terbarukan memperkembangkan energi alternatif demi keberlanjutan ekonomi. Meskipun menghadapi krisis ekonomi, era B.J. Habibie meletakkan dasar penting bagi perkembangan Imtek di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan, era B.J. Habibie adalah periode transisi yang penuh tantangan, di mana Indonesia berusaha untuk bergerak menuju sistem politik dan ekonomi yang lebih demokratis dan stabil. Sekian materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.